Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan kembali untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, di majelis yang kita rawat bersama, yang kita makmurkan bersama. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian, mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan tentunya keberkahan ilmu dan keberkahan amal yang kita tunaikan dalam ibadah kita keseharian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, daramang sadayana, alhamdulillah berkahnya. Mudah-mudahan keberkahan ini kita manfaatkan untuk taqarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi apapun ya, dalam kondisi apapun, sesibuk apapun kita yang kita kerjakan sesuai dengan profesi kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tertipu oleh kegiatan duniawi ini yang senantiasa menyilaukan kita untuk sama-sama saling kejar mengejar, ingin paling terdahulu di dalam urusan dunia ini, tapi kita lupa ada hal yang lebih utama, ada hal yang lebih patut kita perjuangkan bersama sebagai bekal untuk di kampung akhirat yang senantiasa abadi di sana. Jadi bekalnya harus lebih banyak bekal di kampung akhirat dibandingkan dengan bekal mengejar bekal untuk urusan dunia. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mendengar, yakni tolabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hatur punten waktu seminggon kamari tetiasa hadir kaleresan aya hal anu naonna minate tetiasa dikantungkeun kedah di payunan langsung sehingga tetiasa hadir. Kabarna oge kahihilapkeun ngabaran ka Bu Susi santosna pangaosan gitu. Mohon tabu dalapan langsung. Nuhunkeun ditawakuf we nya, nuhunkeun dimaklum upami teh mah tetiasa hadir kaleresan tetiasa ngawartosan kahihilapkeun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita adalah memperbaiki amal. Tugas kita dalam keseharian selain beramal adalah memaksimalkan amal dengan memperbaiki amalnya. Punten urang sadidinten salat sadinten sawengi sabaraha kali? 5 kali. 17 rakaat ya. 5 kali. Punten upami 5 kali sadinten berarti tos mahir orangnya. Sakedahna tos mahir banyak. Sakedahna tos mahir. Namun di antara urang sadayana teu kalebet kana golongan mahir ibadah eta. Abdi gitunya, abdi ngaraos sapertos kitu. Sok sanaos salat unggal dinten tapi asa teu acan napak, asa teu acan ngepas. Naon margina? Tiasa janten urang mah ngan saukur salat teh mengejar cupar kewajiban. Punten kantos teu urang terang makna bacaan salat. Urang terang teu Al-Fatihah sapertos kumaha. Ruku sujud teh sapertos kumaha maknana. Urang mah seseueurna kalebet abdi gitu teu paham. Ya, kalebet abdi teu paham. Tapi santosna maca salah sawios kitab tadabur bacaan salat karangan Abu Basam Umar Mita ini luar biasa. Ternyata salat itu perlu dimaknai, bukan diganti bahasanya jadi bahasa urang ya. Tetap
bahasa salat mah bahasa bacaana teu tiasa digentos ku bahasa urang. Urang sebagai orang Sunda digentos ku bahasa Sunda. Bisa dibayangkan orang Jawa digentos ku bahasa Jawa, orang Minang digentos ku bahasa Minang. Tiasa janten rancu. Bade dimanapun orang ayana, bade di Indonesia, bade di luar negeri, bacaan salat mah tetap sapertos kitu, teu tiasa dirobi. Hal yang menjadi perhatian kita, hal yang menjadi tuntunan kita berikutnya adalah memaknai, mentadaburi bacaan salat. Makanya panginten melalui minggu ini, mulai minggu ayeuna dugi ka payuna, urang bedah bersama buku terkait dengan tadabur bacaan salat. Tangtosna oge urang kawitan teu langsung tina bacaan salat heula, tapi urang coba tadaburi terkait dengan wudu urang, terkait dengan bab toharoh urang. Punten, upami bab toharoh, ketika berbicara bab toharoh berarti ada wudu, ada mandi junub, ya mohon. Pasti sadayana mandi junub atas tararang ya. Oh, terang mandi junub. Oh, jika kumaha eta mandi junub teh. Oh, seueur di antawis urang mandi junub teh kawitna ti mana cenah. Naon heula nu kedah dibasuh urang teh? Naha kaki heula, naha panangan heula, naha mastaka heula. Gitu nya. Mohon baginda Rasul memberikan penerangan dalam sebuah riwayatnya bahwa baginda Rasul ketika mandi itu dimulai dari bawah. Dimulai telapak kaki, teras dugi ka luhur, dibanjur sakedik-sakedik. Cobi raoskeun Bapak Ibu. Upami Bapak Ibu mandi, dibanjur ti handap heula dugi ka luhur, sanes ti luhur heula teras ka handap. Ti handap heula dugi ka luhur, cobi raoskeun. Naon nu karaos? Angin teh Pak, udara itu keluar dari pori-pori kita. Sok carucukannya, ting puringkak, ting purinding. Eta nandakeun ada uap udara yang harus keluar ketika kita mandi. Kenapa? Badan kita sedang panas, diguyur, dibanjur, mula upami teh mah langsung tina mastaka, tiasa janten urang teh nu disebut angin duduk, tiasa janten nu disebut lebet angin teh. Eta geura cobian raoskeun. Upami pao bade ibak sanes mandi junub bungkulnya, upami bade ibak mulailah dari bawah. Dari kaki dulu. Terus karena patuangan dibanjur palih kiri, dibanjur palih kanan, terus raraoskeun beberapa detik akan keluar uap yang begitu luar biasa banyak. Eta cara baginda Rasul ketika mencontohkan kepada para sahabat bagaimana mandi yang baik adalah dimulai dari bawah. Ya, ulah kena di payuneun aya walungan, gejebur langsung mastaka heula terjun gitunya. Tapi orang kedah ti handap heula, sok sanaos airna berlimpah, sok sanaos airna seueur, tapi agar urang tarapi, mudah-mudahan ku tarapina ieu ngajantenkeun wasilah urang nerapkeun salah sawios sunah Rasul. Timulai tina ibak. Ya, timulai tina ibak. Punten ari mandi junub teh salah sawios kawajiban urang. Bade pendak heula sareng istri urang, bade pendak heula sareng suami urang, teu kedah sanes bade eta wungkul, tapi mandi junub teh bage salat ka masjid, salat Jumat berjamaah diwajibkeun, disunahkeun kanggo mandi besar atau mandi junub teh. Ya, supados naon? Bersuci secara lahir terlihat mandinya. Dari hadas besar, hadas kecil, kotor, najis dan lain sebagainya akan tersucikan, tapi pada intinya kita sedang membersihkan kotoran yang ada di dalam hati kita, kotoran yang ada di dalam jiwa melalui badan dan tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita upami teh mah misalkan upami teh mah misalkan orang cai teh langki gitu nya, nuju kemarau nuju. Nah, bagaimana
mandi junubna, bagaimana wuduna. Baginda Rasul memberikan contoh, baginda Rasul memberikan sebuah syariat yang tentunya oleh kita harus menjadi hal yang patut kita tunaikan, kita amalkan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari tamat tos arapalnya, mandi junub atau arapal. Tidak akan dibahas terkait mandi junub, tapi kita akan bahas terkait toharoh bab wudu. Urang awitan tina buah wudu heula. Punten. Kita yakin bahwa yang akan kita hadapi, yang akan kita sembah adalah Zat yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang Maha Suci, begitu sucinya ketika kita akan berhadapan dengannya, bahkan ketika akan membaca kitabnya sekalipun, kita disyariatkan untuk bersuci. Urang mah nyebatna wudu. Urang mah nyebatna wudu. Tingawitan berkumur dugi ka membasuh kaki, semuanya dicontohkan oleh baginda Rasul. Semuanya dicontohkan baginda Rasul. Kita harus yakin bahwa zat yang kita akan hadapi, zat yang akan kita sembah, kita akan berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Tentunya kita hadir di hadapannya adalah dalam kondisi sudah bersuci. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kalau kita bersuci, membasuh tangan, tetesan air dari tangan kita, tetesan air dari lengan kita, ini menghanyutkan yang namanya dosa tangan. Ketika membasuh muka, wajah kita akan kembali bersih, kotoran, najis, dosa yang diakibatkan oleh mata kita, yang diakibatkan oleh hidung kita, yang diakibatkan oleh mulut kita, semuanya netes mengalir, hanyut terbawa air wudu. Begitu juga dosa dari kaki kita. Dosa dari kaki kita semuanya akan hanyut terbawa dengan air wudu itu. Bahkan tetesan ketika kita sedang sholat, kalau air wudu itu tidak dilap oleh anduk atau lap yang lainnya, maka ketika kita sholat ada tetesan yang jatuh dari bekas air wudu, maka itu juga termasuk di dalamnya membawa kotoran dosa yang disucikan dengan air wudu. Nah, ulah hilap Bapak Ibu sadayana, wudu teh salah sawios hal anu menjadikan salat sah atanapi henteu sahna. Upami wuduna henteu leres, kinten-kinten salatna leres mah. Upami wuduna henteu sah, kinten-kinten salatna sah mah. Moal nya. Janten kade wudu teh sanes ngan saukur base. Wudu teh sanes ngan saukur cupar kewajiban ahlek salat wudu heula henteu. Wudu teh aya carana, aya alatna, aya ilmuna. Berarti ketika salatnya wajib, maka ilmu tentang wudunya adalah wajib bagi kita. Paham ya? Jadi diajar wudu teh sanes kanggo barudak wungkul. Urang nutos dewasa, urang nutos gaduh putra, urang nutos sepuh gitu sapertos kieu. Kang tosna oge henteu aya lepatna upami urang saling ngemutan terkait dengan wudu. Jangan-jangan doa kita tidak dikabul, salat kita tidak merubah sesuatu diakibatkan karena wudunya tidak benar, diakibatkan karena wudunya hanya sekedar basah. Ya kan? Wilujeng sumping maluka. Jadi wudu ini adalah sesuatu hal yang perlu kita ikhtiarkan bersama sehingga kesucian jiwa kita, kesucian diri kita, kesucian pribadi kita tatkala akan berhadapan dalam bentuk sholat dengan Allah, maka kondisi lahir kita sudah bersih dan kondisi batin kita sudah suci. Lahirnya bersih, batinnya suci. Ya. Jadi dalam hal ini wudu teh ada dua hal. Berarti membersihkan secara lahir dari kotoran najis, ya kan? Membersihkan kotoran najis yang ada dalam diri kita, dan yang keduanya adalah membersihkan dosa
daripada hati dan jiwa kita. Jadi aya dua hal. Aya salah sawios riwayat ketika baginda Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, riwayatnya seperti kirang langkung. Kata baginda Rasul sedang duduk di masjid, di teras masjid, kata baginda Rasul, "Wahai para sahabat, sebentar lagi ada seorang laki-laki," katanya. "Sebentar lagi ada seorang laki-laki yang dia adalah ahli surga." Lalu muncullah ada seorang laki-laki. Lah inilah ahli surga, kata baginda Rasul. Berikutnya di hari yang kedua, ketika di waktu yang sama, baginda Rasul berucap ucapannya sama. Akan datang seorang lelaki yang dia adalah ahli surga. Dan hari ketiga, baginda Rasul menyampaikan hal yang sama. Akan datang seorang lelaki, dia adalah ahli surga. Dan yang ketiga kalinya dia datang adalah orangnya sama, seorang laki-laki yang sama. Lalu para sahabat penasaran, amalan apa ini yang menjadi istimewa seorang laki-laki ini, sehingga baginda Rasul menyebutkan bahwa dia adalah ahli surga. Singkat cerita, ada salah seorang kawan sahabat baginda Rasul, Abdullah bin As. Lalu Abdullah bin As ini mengikuti lelaki tadi. Sadar bahwa dia ada yang mengikuti, lalu dia berpaling. "Wahai laki-laki, kenapa engkau mengikuti aku?" "Aku sedang tidak enak dengan orang tuaku," katanya. Dia beralasan, "Aku sedang tidak enak dengan ayahku. Aku ingin menginap mungkin 3 hari di rumahmu, karena tidak enak suasana hati dengan ayahku." Padahal tidak punya masalah dengan ayahnya. Dia beralibi, beralasan supaya dia diizinkan menginap 3 hari di rumah lelaki. Kebetulan laki-laki ini tidak disebutkan siapa namanya. Hari pertama dia nginap, dia perhatikan amalan apa yang istimewa dari seorang laki-laki ini sehingga disebutkan laki-laki ini ahli surga. Hari pertama dia ikuti, tidak ada amalan yang istimewa. Malam biasa yang saya lakukan dengan yang dia lakukan sama, kata Abdullah bin As ini. Di hari kedua juga dia perhatikan dari pagi, siang, sore, malam tidak ada hal yang istimewa. Bahkan di hari yang ketiga dia dengarkan apa yang dia ucapkan, dia perhatikan apa yang dia lakukan, pun tidak ada yang istimewa. Sama dengan yang aku amalkan, kata Abdullah bin As. Lalu di hari ketiga dia bercerita kepada seorang laki-laki tadi. "Wahai rojul, wahai lelaki, sebetulnya aku tidak punya masalah dengan ayahku, tidak punya masalah dengan keluargaku. Hanya alasanku supaya aku bisa mengikutimu karena engkau disebut oleh baginda Rasul, engkau adalah laki-laki sebagai penghuni surga. Saya ingin tahu amalan istimewa apa yang engkau lakukan. Amalan istimewa apa yang engkau lakukan? Di hari pertama saya perhatikan tidak hal yang ada yang istimewa. Di hari kedua tidak ada yang istimewa. Di hari ketiga tidak ada yang istimewa. Lalu sebetulnya apa amalanmu sehingga baginda Rasul menyebutkan hal seperti itu? Ada seorang lelaki yang akan datang dan dia adalah ahli surga. Engkau sebetulnya yang datang. Amalannya yang engkau lakukan?" Dia menjawab, "Aku tidak memiliki amalan yang istimewa kecuali yang engkau lihat dari pagi, siang, sore, dan malam." Betul, saya tidak juga melihat amalan yang istimewa. Zikirnya sama dengan aku, amalan yang lainnya dengan aku, wudunya sama dengan aku. Namun aku ada yang beda, katanya. Namun aku ada yang beda. Bedaku adalah aku tidak pernah iri kepada siapapun. Aku tidak pernah iri kepada siapapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Aku tidak pernah iri kepada tetanggaku, aku tidak pernah iri kepada saudaraku, aku tidak pernah iri kepada saudara seiman. Lalu Abdullah bin As ini merenung, jangan-jangan dia bersuci bukan hanya sekedar berwudu, tapi dia juga bersuci lahir dan batinnya. Tidak pernah iri, itulah kesucian jiwanya. Jadi hakikat dari wudu, dari apa yang diceritakan oleh
baginda Rasul kepada para sahabatnya bahwa hakikat berwudu itu adalah diantaranya mensucikan diri dan mensucikan jiwa. Diri kita dibasuh dan jiwa kita juga dibersihkan. Tahu orang makan terkadang hanya membasuh diri wungkulnya. Kata tangga iri angger gitunya. Kata tangga iri angger. Komo upami tatanggana majang, Pak. Katanya tatanggina majang meser motor tea iri, meser TV tea iri, meser kulkas tea iri, komo meser mobil, meser bumi mah iri nage luar biasa. Tah iya mah si rojul ini, laki-laki ini tidak pernah iri. Jadi lurus-lurus saja karena dia merasakan bahwa Allah akan menjamin apa yang dia butuhkan. Allah sudah menjamin apa yang dia butuhkan. Sehingga hatinya menjadi jernih, hatinya menjadi lembut. Itulah hakikat wudu yang sebenarnya yang diajarkan oleh lelaki ini, yang disampaikan oleh baginda Rasul. Akan datang seorang lelaki ke masjid kita ini dan dia adalah ahli surga, maka datang lelaki itu. Sehingga Abdullah bin As tadi penasaran mengikuti sampai 3 hari menginap di rumahnya. Apa hakikatnya? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa kita menuju kepada Allah itu bukan melalui jasad kita. Kita menunggu kepada hakikatnya Allah adalah melalui hati kita. Jasad mah hanya mengikuti apa yang menjadi keretag hati. Jadi yang harus paling utama dibersihkan adalah hati kita. Kalau hati kita jernih, kalau hati kita bersih, wudu hanya sebagai syariat saja, maka tentunya ketika kita berniat takbiratul ihram dalam sholat tertentu, maka kita sedang berhadapan dengan zat yang maha suci. Tentunya zat yang maha suci yang kita sembah, kita pun harus dalam keadaan bersuci. Suci lahir, suci batin. Itulah yang harus kita penuhi bersama, sehingga kesucian jiwa ini paling tidak kita upayakan, ikhtiarkan setiap hari minimal 5 kali ketika kita akan sholat 5 waktu. Mensucikan diri melalui berwudu, mensucikan jiwa melalui hati yang jernih. Insya Allah kalau ini sudah terpancang di dalam diri kita, terpancang di dalam jiwa kita, pondasikan di dalam akidah kita, maka insya Allah wudu yang kita lakukan bukan hanya sekedar membasahi, tapi membasuh dari apa yang menjadi kotoran dan najis. Kalau dari diri kita sudah kita akan berhadapan dengan Allah, sholat kita meyakini bahwa yang kita sembah adalah zat yang maha suci, maka tentunya pikiran kita juga harus bersih dan suci, hati kita juga harus bersih dan suci. Konon katanya doa kita tidak akan makbul, doa kita akan tidak bisa dikabul kalau selama berdoa hati kita masih dalam keadaan kotor. Tentunya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Allah berjanji dan kita yakin. Tapi penduduk Basrah bertanya kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, kenapa doa ini tidak pernah dikabulkan, padahal Allah sudah berjanji kepada kita bahwa doa kita akan dikabulkan. Sebagaimana dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Tiap hari kami berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Kenapa wahai Ibrahim doa kami belum dikabulkan? Maka Ibrahim bin Adam menjawab, bagaimana mungkin doa kalian akan dikabulkan sementara hati kalian masih dalam keadaan kotor. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi mudah-mudahan melalui riungan kita pada kesempatan kali ini, kholaqoh kita pada kesempatan kali ini, majelis kita pada kesempatan kali ini, sedikit demi sedikit, sanyeureun sabenyeureun istilah Sunda nama, ada hal yang mengingatkan kita. Bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih suci. Ampun paralun. Nuju diajar bersuci kan. Ya, nuju diajar.
diajar milari elmuna, diajar ngadugikeun elmuna, diajar ngamalkeun elmuna. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang sedang belajar, ulah rilen masalah ngaji, ulah eureun masalah sekolah, mudah-mudahan semangat kita terus untuk merubah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah niatan motivasi pastabikul khair. Ya, pastabikul khair. Jadi kita berlomba-lomba bukan hanya dengan orang lain, kita juga berlomba dengan diri kita sendiri. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita sedang berpacu dengan diri kita sendiri. Bukan hanya dengan istri kita, bukan hanya dengan anak kita, bukan hanya dengan saudara-saudara kita, bukan hanya dengan tetangga kita. Dengan diri kita sendiri pun kita sedang berlomba. Pastabikul khair. Ya, pastabikul khair dengan diri kita sendiri. Untuk itu barangkali patut kita bersyukur, patut kita mengucapkan alhamdulillah, kita diberikan karunia dalam bentuk kekuatan kaki ini melangkahkan ke masjid, kekuatan kaki ini melangkahkan ke majelis ilmu, kita diberikan kekuatan untuk duduk walaupun sebentar, kita diberikan kekuatan untuk mendengar, kita bisa diberikan kekuatan untuk melihat, yang insya Allah apa yang kita dengar lihat, duduknya berlama-lama, pegalnya berlama-lama kita di sini, insya Allah menjadi penggugur dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Baginda Rasul ditanya oleh para sahabatnya. Lalu Baginda Rasul menjawab, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan kecil tapi dilakukan terus menerus. Amalannya kecil, sedikit, tapi konsisten, continue. Dan amalan kita adalah amalan di hari ini, kita istiqomah, alhamdulillah. Insya Allah sebagaimana Baginda Rasul bersabda dalam hadisnya tadi ketika dipertanyakan oleh para sahabatnya, mudah-mudahan ini juga jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dalam bentuk petunjuk kebaikan, rahmat dan hidayahnya kepada kita, karena inilah hidayah adalah karunia anugerah yang paling besar. Ya, anugerah yang paling besar. Punten, Pak Lurah di kelurahan ieu aya sabaraha urang sadayana ditambahlin Mas? 58. Nu sumping ayeuna sabaraha urang? Aya cobi. Jadi mohon dari kacamata Allah mah yang bisa duduk datang lebih awal, duduk datang di sini berlama-lama, itulah yang dapat hidayah. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi yang tidak hadir juga dapat hidayah dari urusan yang lain. Kita doakan dapat hidayah dari tempat yang lain. Keberkahan dari tempat ini sudah kita rasakan, dan keberkahan ini harus patut kita perjuangkan bersama. Jangan sampai silaturahim mingguan ini, jangan sampai majelis yang kita sudah dikelola ini, jangan sampai di sini ya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai ada cerita dulu mah di sini teh ada pengajian. Dulu mah di sini teh ada saminggu sekali aya pangaosan. Jangan sampai ada cerita seperti itu. Tapi dari dulu sampai seterusnya, sampai walaupun pindah tempat dan lain sebagainya, yang namanya pengajian mah jangan sampai dibubarkan, jangan sampai ditinggalkan, apalagi tidak pernah ada niatan sama sekali. Mudah-mudahan keistiqomahan kita bagian dari amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap, mudah-mudahan aya manfaatna khusus bagi anu ngadugikeun, umumna kanggo jemaah sekalian yang mendengarkan di sini, yang juga yang mendengarkan di media sosial mungkin nanti ya. Insya Allah materi kita akan disampaikan melalui channel yang biasa, insya Allah akan tersebarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini mengingatkan kita kepada sesuatu hal yang tentunya diniatkan adalah tolabul ilmi, diniatkan adalah dalam rangka taqarrub ilallah, sakedik demi sakedik
amal kita harus ada perubahan. Sakedik demi sakedik, amal kita harus tumbuh keyakinan. Sakedik demi sakedik, apa yang kita ucapkan adalah menjadi sebuah pemahaman. Sehingga kalau kita sudah paham bacaan sholat, kalau kita sudah ngerti bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tentunya semua makna terkandung di dalamnya. Jangan sampai kita hanya sholat pungkat-pungkat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tapi kita hanya sampai di sajadah saja, tidak sampai kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu barangkali mudah-mudahan momen ini, dan bukan hanya di sini diharapkan ya. Jadi kita tholabul ilmu itu bisa di masjid kita, bisa di madrasah kita, dan alhamdulillah di kantor kita juga ada. Mudah-mudahan dari manapun, dari siapapun materi yang disampaikan jangan pernah dianggap sepele ya, jangan pernah dianggap sepele. Apalagi menganggap yang menyampaikannya tahu sejarahnya, ini mah sudah tahu siapa yang menyampaikannya. Jangan pernah seperti itu. Karena ilmu itu hakikatnya datang dari Allah melalui siapa? Melalui siapapun yang Allah kehendaki. Jangan pernah menyepelekan ilmu, apalagi menyepelekan orangnya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.